Saya harapkan kepada masyarakat Indonesia jangan terprovokasi oleh ucapannya orang-orang semacam Rizik Syihab ini. Ini lagi-lagi berhadapan, nanti saya yakin nih Rizik Syihab nanti ngumpet lagi nih. Nanti pura-pura apa lagi, sakit lagi, apa lagi. Dan kalau memang mau berperang dengan kami, persiapkan seluruh Ba'alwi. Jangan ikut-ikutan Muhibbin rakyat Indonesia, jangan dibawa. Ba'alwinya dong. Lawan itu kita. Lawan itu polisi, lawan kita TNI. Tapi kalian tetap harus berhati-hati. Tetap harus berhati-hati. Kenapa sebabnya? Jejak digitalnya banyak, jejak sejarahnya banyak. Apalagi ada terjadi katanya penculikan. Ini persis gerakannya seperti komunis ini. Jadi ini jangan-jangan ada orang PKI berteriak PKI komunis dia. Pernyataan perang yang saya tanyakan, perang dengan siapa? Lawannya siapa? Kalau seandainya lawannya adalah sesama umat Islam secara syariat Islam dan agama Islam, apakah layak perang itu disebut jihad fi sabilillah ketika yang diperangi itu umat Islam? Tidak layak. Tidak layak. Jadi perang lawannya siapa? Sama umat Islam. Kalau sampai mau perang jangan sesama orang Indonesia sudah Islam. Perang di Palestina. Oh iya. Perang ikut ke sana. Kalau mau perang. Jadi jelas pernyataan Rizik Syihab itu, saya sebagai ketua PWI, saya sangat menyayangkan sekali, dan itu adalah perilaku anak kecil dan tidak ubahnya seperti orang-orang pada waktu zamannya Rasulullah, orang musyrik dan orang Yahudi. Ketika diberikan pencerahan oleh Rasulullah, ketika diberikan edukasi oleh Rasulullah, dan Rasulullah membatalkan Tuhan-Tuhan mereka dan agama mereka, mereka pada akhirnya ribut pengen ngejak perang, menjelek-jelekkan, mengintimidasi Nabi Muhammad, sahabatnya juga diintimidasi, dipersekusi, juga ada yang diculik, dibunuh bahkan. Itu kalau dilihat dari paparan historikal sejarah itu sebetulnya dalam sebuah perjuangan pasti ada seperti itu. Jadi, tapi saya harapkan kepada masyarakat Indonesia jangan terprovokasi oleh ucapannya orang-orang semacam Rizik Syihab ini. Karena itu mulutnya kotor. Itu bisa menyebabkan perpecahan di dalam bangsa Indonesia, bisa akan menimbulkan kekacauan di bangsa Indonesia ini, bisa akan menimbulkan satu pemecahan kesatuan dan persatuan, menghilangkan kesatuan, dan berbahaya ini untuk bangsa Indonesia ini. Seberat apapun kita nggak usah model kayak gitu. Bukan berarti kita nggak berani, urusan berani zaman sekarang tuh nggak ada yang nggak berani. Tapi bukan itu solusinya. Kami ini berjuang hanya untuk mencari kebenaran. Anda mengklaim sebagai cucunya Rasulullah, data Anda mana? Kenapa tes DNA-nya seperti itu? Hanya itu aja dijawab. Udah selesai. Kalau memang seumpama Anda itu tidak terbukti sebagai cucunya Rasulullah, ya udah, jadi umatnya Rasulullah. Fastabiqul khairat. Kita juga menghargai kamu. Itu karena apa? Itu karena perasaan orang-orang semacam itu adalah mengaku dirinya sebagai cucunya Rasulullah. Klan yang mulia yang lain itu adalah di bawah mereka. Akhirnya ketika ada orang yang muncul menolaknya, mereka akhirnya kayak gitu, teriak-teriak ngajak perang. Akhirnya kemudian mengajak para muhibbinnya. Ini lagi-lagi berhadapan. Nanti saya yakin nih Rizik Syihab nanti ngumpet lagi nih. Nanti pura-pura apa lagi, sakit lagi, apa lagi. Jadi yang maju Muhibbin itu adalah rakyat Indonesia, itu yang kalian harus tahu. Muhibbin adalah kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Nah, kalau perang antar orang Indonesia, orang Indonesia lagi yang berdarah-darah, rakyat Indonesia yang kena lagi berdarah, yang jadi korban akan rakyat Indonesia, maka saya larang. Apa ini? Ucapan model apa model kayak gini? Suruh orang Indonesia perang. Saya sudah katakan, kalau memang mau berperang dengan kami, persiapkan seluruh Ba'alwi. Jangan ikut-ikutan Muhibbin rakyat Indonesia, jangan dibawa. Ba'alwinya dong. Lawan itu kita. Lawan itu polisi, lawan kita TNI. Kalau Anda katanya pengen mendirikan Indonesia bersyariah, berkolaborasi dengan para khilafah-khilafah yang katanya mengklaim Islamiyah,
dengan membongkar, merongrong Pancasila, merongrong kesatuan dan persatuan, merongrong nama baik pemerintah, nama baik presiden, merongrong harga diri daripada kepolisian dan TNI, merongrong semuanya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan Anda. Repot nanti orang kayak gitu. Kita ini untuk membentengi masyarakat. Kenapa? Karena apa yang Anda lakukan itu kebatilan. Jadi masyarakat harus diberikan pencerahan edukasi. Kalau Anda tidak ingin diperlakukan seperti itu, ya jangan seperti itu. Gampang aja logika. Bukan ngajak perang. Maka dari itu saya minta kepada seluruh Laskar Sabilillah, bukan saya meringankan pernyataan Rizik Syihab, tetapi kalian gak usah terlalu ditanggap. Tapi kalian tetap harus berhati-hati. Kenapa sebabnya? Jejak digitalnya banyak, jejak sejarahnya banyak. Apalagi ada terjadi katanya penculikan. Ini persis gerakannya seperti komunis ini. Jadi ini jangan-jangan ada orang PKI berteriak PKI, komunis berteriak komunis. Zamannya para ulama, para kiai juga seperti itu. Yang PKI dianggap pejuang, yang pejuangnya dianggapnya PKI komunis. Itu terjadi di Jawa Timur juga ada. Jadi artinya apa? Ini fitnah seperti ini gelontorkan, itu sejarah akan berulang seperti itu. Pada waktu zamannya komunis juga seperti itu. Dan itu yang harus kalian pahami. Maka hati-hati. Tapi kalian nggak usah terlalu menanggapi terlalu serius. Tapi kalau seumpama mereka betul-betul melakukan pergerakan-pergerakan yang akan merongrong kesatuan dan persatuan bangsa, yang akan menghancurkan bangsa Indonesia ini, yang akan menghancurkan para ulama, para kiai, kalian saya minta Laskar Sabilillah harus berada di garda terdepan untuk bisa menolak dan blokir mereka. Bekerja sama dengan TNI, bekerja sama dengan kepolisian. Tapi kalian harus tahu, kepolisian dan TNI juga banyak yang ambivalen. Sebab apa? Ada juga yang muhibbin kepada mereka. Dan ini akhirnya pembelaan terhadap pejuang-pejuang bangsa dan negara ini kadang-kadang agak lemah. Maka kita harus paksa mereka sebagai benteng bangsa Indonesia. Kepolisian dengan TNI dan pemerintah kalian harus bekerja sama. Karena apa? Karena ini sangat membahayakan kalau sampai itu terjadi. Jadi ya Gus ya, berkaitan dengan ajakan perang, kalau dia tetap memaksa, kita tetap layanin. Nah, ya. Maka kira-kira bekal apa terus yang harus dipersiapkan untuk Laskar Sabilillah berkaitan dengan ajakan perang? Wa'iddu lahum min quwwah. Wa'iddu lakum min quwwah. Persiapkan kekuatan kalian. Maka salah satu perjuangan kalian yang paling penting untuk melawan mereka satu adalah perjuangan penguatan organisasi. Perjuangan kalian adalah bagaimana kalian melantik, membuat kepengurusan dari mulai tingkat kecamatan sampai tingkat kampung. Dibuat itu Laskar Sabilillah sampai PBI untuk membentengi bangsa ini, supaya rakyat ini berani untuk bisa menolak mereka. Karena selama ini masyarakat kita nggak berani. Kenapa? Karena banyak persekusi, banyak intimidasi. Jadi banyak nggak berani. Setingkat itu aja, orang-orang yang dianggap orang besar pun udah nggak berani. Jadi kalau demikian, bangsa ini siapa yang membela? Negara ini siapa yang membela? Sejarah dan leluhur kita ini mau mengadu kepada siapa kalau kebobohan kepada kita? Nah, kita inilah yang tergabung dalam PWI dan Laskar Sabilillah adalah orang-orang yang memiliki kesadaran, ya diberkahi oleh Allah kesadaran, dibuka mata hatinya. Bagaimana yang hak, bagaimana yang batil? Maka kalian ini harus menyusun, harus pandai. Al-qitalu khid'ah. Yang namanya peperangan itu adalah strategi. Maka itu yang pintar strateginya. Kalian kekuatannya harus diperbanyak. Apa perlu kiranya Gus diadakan gemblengan mental spiritual? Nah, kalau diadakan, kalau gemblengan mental spiritual dan kanuragan itu memang programnya PWI. Nanti insya Allah di bulan Juli nanti kan ada agenda kita nih yang pada waktu habis Rakernas itu nanti akan diadakan, masing-masing ada wakil ya, ada pelatihan kelas syarat, termasuk pelatihan masalah kemiliteran, artinya kemiliteran kerjasama dengan TNI dan kepolisian supaya kalian itu menyatu dengan pemerintah setempat. Nanti kemudian akan juga diadakan pemahaman kebangsaan, kenegaraan, termasuk ke Ahlus Sunnah wal Jamaah dan termasuk ke NU-an. Kemudian juga termasuk juga pada akhirnya adalah kanuragan, silat dan segalanya kanuragan. Itu dalam rangka menghadapi itu semua. Ini sebagai tambahan, Gus Abbas selaku Ketua Umum daripada PWI Laskar Sabilillah, kiranya apa punya kiat untuk bekerja sama dengan ormas-ormas lain
yang visi misinya sama untuk berunding menyampaikan visi misi agar perjuangan ini akan betul-betul menjadi perjuangan yang kuat, yang bersatu, tidak saling mencurigai satu dengan yang lain. Kira-kira gimana? Sebetulnya kalau perjuangan ini perjuangan kebangsaan, ini sebetulnya adalah hak rakyat Indonesia. Sebetulnya yang harus bergerak adalah rakyat Indonesia. Jadi kita ini hanya untuk mengawali dan mengawal, hanya untuk membentengi supaya masyarakat Indonesia bisa memperjuangkan bangsanya, memperjuangkan haknya, harga dirinya, sejarahnya, leluhurnya, membentengi negara dan tanah airnya, membentengi para ulama dan kiainya dari ajaran-ajaran Ba'alwi yang nggak benar. Maka dari itu saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai sekarang mari kita sapu-sapu bersih sedikit demi sedikit di daerah-daerah masing-masing pengaruh-pengaruh dan doktrin-doktrin daripada para Ba'alwi dari Hadramaut. Ini sudah diisyaratkan kepada Bung Karno zaman dahulu. Bung Karno menyebutnya Hadramautism, gerakan Hadramaut. Itu karena memang sudah terbukti mereka semua adalah memang genetika Yahudi, dan mereka juga karakternya juga tidak begitu beda dengan Yahudi-Yahudi yang ada di luar negeri. Maka kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati dengan pernyataan para ilmuwan-ilmuwan itu. Kita harus hati, karena yang berbicara bukan orang sembarangan, itu ilmuwan, saintis. Makanya kita harus hati-hati, dan kita juga persiapan kekuatan. Maka ketika ada sesuatu, saya minta kepada Laskar Sabila, bentengi bangsa ini, bentengi negara ini, dan minta kepada rakyat, bentengi rakyat. Minta kepada rakyat, diadakan edukasi kepada masyarakat, edukasi kepada rakyat, bahwa negara ini perlu benteng. Bangsa ini perlu tameng. Bangsa ini perlu ada yang membela. Leluhur kita perlu ada yang membela. Membela, membentengi. Ya ini siapa? Ya kita-kita ini. Makanya kalian berikan pencerahan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya mulai sekarang sedikit demi sedikit, sedikit-sedikit sapu bersih. Sapu bersih, menyapu apa halaman-halaman kita dari kotoran-kotoran pengaruh-pengaruh ajaran Ba'alwi yang nggak benar. Yang caci maki kepada pemerintah, caci maki, adu domba, adu bronggak kepada masyarakat, adu domba kepada rakyat Indonesia, mencaci maki para ulama, para kiai, apalagi menfitnah kiai-kiai NU, menjelek-jelekan NU, menjelek-jelekan yang lain asal tidak sama dengan mereka, dijelek-jelekan, dikafir-kafir, mengkafirkan orang. Ini akidah begini, seperti ini, ajaran seperti ini, doktrin semacam ini sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara kita bisa akan hancur nanti. Mudah diadu domba, mudah dirusak, mudah perang. Nanti bisa-bisa Indonesia sama seperti Timur Tengah. Jangan sampai terjadi. Ini bentengnya kita. Makanya kepada bangsa Indonesia seluruhnya, saya mohon, saya menghimbau dari Sabang sampai Merauke. Wa yuriikum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Allah sudah menampilkan, menunjukkan kepada kita semua bagaimana itu Ba'alwi. Nasabnya bagaimana, genetikanya bagaimana, sikap tingkah laku bagaimana. Bahkan tadi ada kabar katanya ada penculikan. Itulah Allah sudah menunjukkan kepada kita. Lalu la'allakum tatafakkarun, supaya kita berpikir, bukan marah, mikir kita. Gunakan, karena agama kita agama logik, agama ilmu. Kita berpikir sama-sama. Ini kalau kayak demikian bagaimana? Kita harus bagaimana? Sebab ini bangsa ini tidak mungkin hanya diperjuangkan oleh PWI dan Laskar Sabilillah, tapi harus semuanya bersama-sama. Karena bangsa ini milik bersama. Maka dari itu mari kita bekerja sama, mari kita rame-rame rantas, malam-malam putung, rapatkan barisan. Kita semua kesatuan dan persatuan, bela itu NKRI, bela itu Merah Putih, bela itu Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, bela itu pemerintah yang sah, bela itu rakyat, bela sejarah leluhur kita, bentengi dari rongrongan orang-orang yang tidak benar. Jangan mudah terprovokasi oleh orang-orang semacam Rizik Syihab ini, karena ini sangat berbahaya. Ini provokasi ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Kalau ada korban, siapa yang bertanggung jawab? Kira-kira Rizik Syihab bertanggung jawab nggak? Nggak mungkin lah. Bertanggung jawab kira-kira. Kalau seumpama ada korban itu, seumpama di Jawa Timur waktu kemarin terjadi, atau di Jawa Tengah, atau di Cirebon terjadi, kira-kira Rizik Syihabnya bertanggung jawab tidak? Tidak. Nggak akan bertanggung jawab. Ini yang korban nanti rakyat kita. Maka saya minta juga kepada pemerintah supaya bersikaplah, ditegasi orang semacam itu, karena orang semacam itu merusak tatanan kebinekaan, tatanan kemasyarakatan rakyat Indonesia. Ini